Sepak bola adalah olahraga yang paling digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penuhnya stadion besar di setiap penjuru Nusantara bila tim nasional sepak bola atau tim-tim profesional sedang bertanding. Tak hanya itu, di level amatir atau bahkan masuk ke perkampungan, olahraga yang menggunakan panjang lapangan kurang lebih 100 meter ini tak pernah sepi oleh penonton. Berbicara tentang sepak bola nasional, memang tak bisa dilepaskan dengan sejarah timnas Indonesia. Pasalnya, timnas merupakan tim kebanggaan masyarakat yang mencerminkan kualitas persepakbolaan sebuah negara. Semakin baik bangsa atau negara, maka biasanya semakin baik pula level sepak bola suatu negara. Sebagai contoh, tim nasional negara-negara di dunia seperti Jerman, Belanda, Italia, Portugal, Inggris, Spanyol, Argentina, Brazil, Uruguay, Prancis bisa dipastikan memiliki kualitas sepak bola yang baik di negaranya masing-masing, baik itu di liga, pemain, dan juga federasi. Timnas Indonesia hingga saat ini memang sangat dirindukan oleh para pecinta sepak bola, mengingat masih belum mampu menjadi harapan bersama. Sebab timnas masih paceklik prestasi. Namun begitu, semua lapisan masyarakat mulai dari pecinta sepak bola, pemain, pelatih, federasi dan pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan prestasi agar julukan Macan Asian dapat digaungkan kembali. Sejarah tim nasional Indonesia dan sejarah sepak bola sudah sangat panjang, banyak asam garam yang sudah dilalui oleh tim nasional. Sepak bola nasional telah mengalami berbagai perubahan masa ke masa. Pada dasarnya timnas sepak bola Indonesia sudah ada jauh-jauh hari sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut merupakan perjalanan sejarah tim nasional Indonesia dari masa ke masa, di antaranya. Menurut catatan sejarah, Indonesia sudah mempunyai tim nasional sepak bola terhitung mulai tahun 1921. Ketika itu, nama Indonesia belum digunakan. Nama yang dipergunakan pada masa itu adalah tim Hindia Belanda. Tim Hindia Belanda melakoni debutnya pada tahun 1921 dengan melawan Singapura. Tim nasional waktu itu menang 1-0. Setelah memperoleh kemenangan pada pertandingan internasional pertama, tim Hindia Belanda kemudian mewakili Jawa di kejuaraan Far Eastern Games dan menduduki peringkat kedua. Tak sampai di situ saja, catatan sejarah membanggakan, yaitu timnas pernah menjadi tim sepak bola Asia pertama yang mengikuti kompetisi Piala Dunia FIFA pada tahun 1938 di Prancis. Timnas Hindia Belanda, untuk pertama kalinya, turut ambil bagian dalam pentas akbar pertandingan sepak bola antar negara-negara di dunia pada tahun 1938 di Prancis. Pada saat pertandingan Piala Dunia waktu itu, dengan mengusung nama Hindia Belanda, timnas diisi mulai dari pemain asli Indonesia, warga Tionghoa dan juga Belanda. Tampilnya timnas Hindia Belanda di Piala Dunia bisa dikatakan sebagai keberuntungan, sebab Hindia Belanda tampil atas penunjukan langsung dari FIFA, sebagai pengganti Jepang, yang tak tampil dalam kejuaraan sepak bola antar negara tersebut. Meskipun terbilang beruntung, hadirnya timnas Hindia Belanda tercatat dalam sejarah sebagai negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia dan masuk ke dalam sejarah FIFA. Pada pertandingan Piala Dunia waktu itu, timnas Hindia Belanda sudah harus melakoni partai berat melawan Hungaria, sekaligus sebagai tim favorit. Disaksikan kurang lebih 9.000 penonton, yang memadati Stade Velodrome Municipal, di kota Reims, Prancis. Tim Hindia Belanda harus mengakui kekuatan Hungaria. Dengan kekalahan cukup telak timnas Hindia Belanda, kemasukan 6 kali, tanpa ada gol balasan. Memang harus diakui, level tim Hindia Belanda belum dapat mengalahkan pemain Hungaria, yang diisi oleh pemain berlabel bintang, pada era itu.
Contohnya seperti Gyula Sengeler dan Giorgi Sarosi. Pertandingan di Olimpiade pada tahun 1956. Momen ini menjadi salah satu prestasi yang membanggakan bagi sejarah timnas Indonesia. Waktu itu, timnas yang ditukangi oleh Tony Pogacnik, asal Yugoslavia, mampu bertanding di Olimpiade Melbourne, serta menorehkan hasil gemilang, yaitu mampu menahan imbang Uni Soviet dengan skor 0-0 pada saat pertandingan pertama. Akan tetapi, setelah pertandingan tersebut banyak pemain mengalami cedera, serta kelelahan, alhasil harus mengakui kekuatan lawan. Timnas Indonesia waktu itu harus takluk, dan angkat kompor lebih cepat, karena kalah dengan skor 0-4 di fase playoff. Meraih juara Merdeka Games pada tanggal 13 Agustus tahun 1961. Di bawah asuhan Tony Pogacnik, Indonesia mampu mengalahkan tuan rumah Malaysia, dengan skor akhir 2-1. Meskipun di bawah tekanan supporter tuan rumah, timnas kala itu tetap bermain tenang, dan mampu menjalankan strategi pelatih, dengan baik dan juga menjadi sejarah PSSI. Pesta Sukan. Pesta Sukan digelar pada tahun 1972, di Singapura. Waktu itu Indonesia mengirimkan dua tim, tim A dan tim B, sekaligus dengan diisi oleh skuad terbaik di Indonesia. Tak disangka, kedua tim tersebut akhirnya bertemu di partai puncak. Sebelum menuju partai final, tim A mengalahkan Kamboja dengan skor 5-0 tanpa balas. Sedangkan tim B menyingkirkan Hong Kong dengan skor 4-1. Di partai puncak pertandingan sengit antara tim A Indonesia dan tim B Indonesia pun terjadi, hingga akhirnya tim A pun berhak meraih juara setelah mengalahkan tim B dengan skor 2-1. Pada masa ini menjadi salah satu era keemasan sepak bola nasional. SEA Games Manila. Sejarah timnas berikutnya yaitu terjadi pada ajang SEA Games di Manila, Filipina, pada tahun 1991. Di partai final, Indonesia mampu mengalahkan Thailand dengan adu penalti. Skor akhir pun menjadi 4-3. Sebelum berhadapan dengan Thailand, Indonesia mengalahkan Singapura terlebih dahulu di partai semifinal. Berikut adalah catatan sejarah terbentuknya tim nasional Indonesia, yang diawali dengan nama Hindia Belanda. Terus dukung timnas Indonesia, semoga timnas Indonesia mampu bersaing di kompetisi dunia. Terima kasih, dan sampai jumpa kembali.